Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Nur Aini dengan NIM 202501010137. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan memaparkan materi guna memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia dengan judul Sitasi dan Teknik Melakukan Sitasi. Selamat menyaksikan. Pentingnya sitasi dalam karya ilmiah. Dalam dunia akademik, karya ilmiah harus memiliki validitas dan integritas. Sitasi adalah elemen esensial untuk menunjukkan bahwa gagasan didukung oleh sumber yang relevan, kredibel, dan dapat diverifikasi. Sitasi menjadi benteng untuk menjaga orisinalitas karya dan mengapresiasi pemikiran penulis sebelumnya. Fungsi dan etika sitasi. Sitasi tidak hanya berfungsi untuk menghindari plagiarisme, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menghubungkan suatu karya dengan jaringan pengetahuan yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan hakikat ilmu pengetahuan yang bersifat kumulatif. Ada 3 fungsi dan etika sitasi, yaitu menghindari plagiarisme, yang kedua mendukung argumen, dan yang terakhir membangun kredibilitas. Menghindari plagiarisme. Plagiarisme adalah pelanggaran serius. Sitasi menjaga orisinalitas karya dan menghindari sanksi akademik. Yang kedua, mendukung argumen. Menunjukkan bahwa gagasan didukung oleh sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, membangun kredibilitas. Makalah dengan sitasi yang akurat menunjukkan kesungguhan penulis dalam kajian pustaka dan dasar ilmiah yang kuat. Penguasaan teknik sitasi yang benar adalah keterampilan mendasar yang wajib dimiliki setiap akademisi agar karya ilmiahnya memenuhi standar penulisan internasional. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sitasi dalam penulisan karya ilmiah? Yang kedua, mengapa sitasi memiliki peranan penting dalam menjaga integritas akademik dan menghindari plagiarisme? Yang ketiga, apa saja jenis dan gaya sitasi yang umum digunakan dalam karya ilmiah? Dan yang terakhir, bagaimana teknik melakukan sitasi yang tepat sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah? Tujuan dari penulisan ini ialah yang pertama, untuk mengetahui sitasi dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua, untuk mengetahui peranan penting sitasi dalam menjaga integritas akademik dan menghindari plagiarisme. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis dan gaya sitasi yang umum digunakan dalam karya ilmiah. Dan yang terakhir, untuk mengetahui teknik melakukan sitasi yang tepat sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Secara etimologis, sitasi berasal dari bahasa Latin citar yang berarti menunjuk atau memanggil. Dalam konteks akademik, sitasi adalah pencantuman sumber rujukan yang digunakan penulis untuk mendukung argumen, gagasan, atau hasil analisis. Sitasi menunjukkan keterkaitan sebuah karya dengan tradisi keilmuan yang telah ada sebelumnya, sehingga penelitian tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan pemikiran dan temuan ilmiah terdahulu. Sitasi terbagi menjadi 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan secara tidak langsung. Kutipan langsungnya mengambil pernyataan dari sumber asli kata demi kata, diberi tanda kutip dan keterangan sumber. Kutipan tidak langsung yaitu menyampaikan kembali ide dari sumber asli dengan bahasa sendiri atau parafrase, tanpa mengubah makna namun tetap mencantumkan sumber. Adapun fungsi etisnya ialah memberikan penghargaan kepada pemilik ide asli. Tanpa sitasi, karya berpotensi terjerumus pada plagiarisme. Baik, kita masuk di peran integritas akademik dan anti plagiarisme. Sitasi adalah pilar penting dalam menjaga integritas ilmiah. Sitasi berfungsi sebagai bukti bahwa penulis bersikap jujur dan transparan dengan mengakui pemikiran, data, maupun temuan ilmuwan lain. Ada 4 peran integritas akademik dan anti plagiarisme. Yang pertama ialah academic integrity. Yang kedua ialah citation. Yang ketiga, preventing plagiarism. Dan yang terakhir, mutual reinforcement.
Sitasi menjadi mekanisme penting dalam mencegah plagiarisme, yaitu tindakan mengambil karya orang lain tanpa pengakuan. Menjelaskan bahwa sitasi adalah cara paling efektif untuk menegaskannya. Selanjutnya kita masuk di jenis dan gaya sitasi umum. Penggunaan gaya sitasi ditentukan oleh tradisi akademik suatu bidang. Terdapat dua bentuk utama sitasi: sitasi dalam teks atau in-text citation, dan sitasi berupa catatan kaki atau akhir. Sitasi dalam teks dicantumkan langsung dalam paragraf, misalnya nama penulis dan tahun, lazim pada gaya APA dan Herford. Catatan kaki atau akhir mencantumkan informasi sumber di bagian bawah halaman atau di akhir tulisan, lazim pada gaya Chicago Notes and Bibliography. Gaya sitasi populer ada 4, yaitu gaya APA, gaya MLA, gaya Chicago, dan gaya Vancouver. Gaya APA penulisnya ialah Smith, tahun 2020, meliputi ilmu sosial, psikologi, dan pendidikan. Gaya MLA penulis Smith, tahun 12, meliputi humaniora, sastra, dan bahasa. Gaya Chicago Notes dan Bibliography atau Author Date, meliputi sejarah, filsafat, dan seni. Dan yang terakhir gaya Vancouver, angka sesuai urutan referensi, meliputi kedokteran, sains, dan kesehatan. Berikutnya, teknik melakukan sitasi yang tepat. Teknik sitasi yang tepat adalah keterampilan dasar yang melindungi penulis dari plagiarisme dan meningkatkan kredibilitas. Sitasi dilakukan setiap kali memanfaatkan gagasan, teori, data, atau pernyataan dari sumber lain. Ada dua teknik melakukan sitasi yang tepat, yaitu kutipan langsung atau direct quote dan kutipan tidak langsung atau parafrase. Kutipan langsung ditulis sama persis dengan teks asli, diberi tanda kutip dan diikuti keterangan sumber, tahun, dan halaman. Contohnya APA, Academic Integrity Requires Honesty. Kutipan tidak langsung atau parafrase mengungkapkan kembali gagasan orang lain dengan bahasa sendiri, namun tetap wajib mencantumkan sumber, misalnya American Psychological Association. Pentingnya konsistensi gaya. Konsistensi dalam penerapan gaya sitasi APA, MLA, Chicago, dan lain-lain sangat tekankan. Seluruh sitasi dan daftar pustaka harus ditulis sesuai aturan gaya yang dipilih. Inkonsistensi dapat menurunkan kredibilitas tulisan. Jadi, kesimpulan dari semua materi yang saya bacakan di atas adalah sitasi ialah pondasi integritas akademik. Dengan sitasi yang tepat, karya ilmiah memperoleh legitimasi, menunjukkan tanggung jawab intelektual, dan terhindar dari plagiarisme. Sitasi atau pengakuan sumber adalah cara penulis memberikan pengakuan terhadap sumber rujukan, memperkuat argumen, dan menjaga kejujuran akademik. Peran kredibilitas. Sitasi memperkuat legitimasi ilmiah dan menunjukkan keterhubungan karya dengan tradisi keilmuan yang lebih luas. Konsistensi gaya. Penerapan gaya sitasi APA, MLA, dan lain-lain secara konsisten adalah kunci untuk menjaga keteraturan dan mempermudah pembaca menelusuri sumber. Keterampilan dasarnya, menguasai teknik sitasi yang tepat adalah keterampilan wajib yang menjadikan karya ilmiah lebih kredibel, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.